Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita sungguh bersyukur karena kita boleh bertemu kembali untuk mendengarkan sebuah perenungan. Namun apabila saat ini Bapak Ibu Saudara sedang merasa baik-baik saja, maka bersyukurlah. Namun jika Bapak Ibu sedang merasa tidak baik-baik saja, terutama jika hal itu membuat kita marah, maka tahanlah sejenak emosimu saat ini. Semua orang pasti pernah marah, bahkan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan ataupun yang mengenakan itu terjadi di dalam kehidupanmu. Namun bukan berarti marah itu adalah hal yang selalu negatif. Bisa saja itu marah yang mengarah ke hal yang positif. Misalnya ketika anggota keluarga kita diperlakukan jahat oleh orang lain, maka wajar jika kita merasa marah. Atau ketika anak kita melakukan hal yang jahat, maka kita tegur dia. Wajar juga untuk kita marah. Akan tetapi bahayanya jika amarah itu tidak dapat dikendalikan, maka bisa saja berdampak buruk bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Kemarahan yang didasarkan oleh keinginan yang tidak terpenuhi serta keinginan untuk memaksakan tujuan kita akan menyebabkan kita menjadi orang yang merusak relasi satu sama yang lain. Jika itu terjadi, maka akibatnya juga kita bisa melukai orang lain akibat relasi yang terputus itu, relasi yang rusak itu, dan membuat relasi kita satu sama lain menjadi terpisah dan susah untuk mendekatkannya kembali. Firman Tuhan telah memberikan kita banyak sekali contoh dari para tokoh di Alkitab yang dikuasai oleh amarah, seperti misalnya Saul kepada Daud, Kain dan Habel, dan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Jika amarah telah menguasai diri kita, maka segala cara akan dilakukan untuk memuaskan amarah kita, termasuk tindakan yang buruk sekalipun. Lantas bagaimana caranya agar kita dapat menguasai amarah dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Salah satu jalannya adalah dengan hidup tertanam di dalam firman Tuhan. Alkitab menasihati kita di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 untuk berhati-hati ketika marah. Hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sekalipun kita berhak untuk marah, kita juga harus tetap memperhatikan, meminta tolong kepada Roh Kudus untuk menjaga hati kita supaya lidah kita mengucapkan berkat dan bukan kutuk. Marah yang mengingatkan kesalahan mereka dan kembali ke jalan yang benar, serta tidak menjadi orang yang pendendam, sama seperti yang tertulis di dalam Efesus 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Tuhan Yesus memberkati.